memuji nama Tuhan, kita akan nyanyikan Memasuki Gerbang-Nya. Memasuki gerbang-Nya dengan hati bersujud, halamannya dengan pujian. Tahu hari ini hari bertuhan, ku bersuka saja kirangkanku. Dia kirangkanku, oh dia kirangkanku, ku bersuka saja kirangkanku. Dia kirangkanku, oh dia kirangkanku, ku bersuka saja kirangkanku. Masuki gerbang-Nya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Tahu hari ini hari bertuhan, ku bersuka saja kirangkanku. Kirangkanku, oh kirangkanku, ku bersuka saja kirangkanku. Oh, kirangkanku, oh kirangkanku, ku bersuka saja kirangkanku. Anak-anak yang di rumah, sebelum kita melanjutkan ibadah kita, kita mau berdoa dulu. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur Tuhan, saat ini kami diberikan waktu kembali untuk kami bisa beribadah walaupun masih secara online. Tuhan, kiranya Kau memberkati kami satu persatu. Kami siap Tuhan untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Berkati ibadah kami hari ini ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Deo, Ya, kita udah berdoa, kita akan lanjutkan ujian kita. Oke, Kita benar. merasa sukacita karena kita hari Ya. ini bisa berkumpul. Kita akan menyanyikan hati-hati, gunakan tanganmu, kaki, dan mulut. Mari anak-anak, kita pujikan hati-hati, gunakan tanganmu. Kita sambil berdiri yuk, Deo. ya, biar lebih semangat. Benar. Ya. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu. Kalau Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu. Kalau Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Kalau Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Anak-anak di rumah, dulu tiba saatnya kita sekarang akan mendengarkan firman Tuhan. Bersama-sama kita siapkan hati yuk. Siapkan juga Alkitabnya ya Bunda. Ya. Sambil kita menyiapkan, kita mau pujikan bacaan kitab suci. Baca kitab suci, doa
lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau kalau mau kalau mau beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau anak-anak, sekarang saatnya kita bersama-sama belajar firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau belajar firman-Mu. Pimpin dan sertai kami Tuhan saat ini ketika kami mendengar firman-Mu dan kami belajar firman-Mu, supaya apa yang kami dengar hari ini, apa yang kami pelajari hari ini, boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, kalau mendengar nasihat orang tua, reaksi kalian gimana ya? Kalau dia ditebak ya, reaksi kalian ini ada yang satu marah, nggak mau nggak suka orang tuanya menegur. Terus yang kedua, diem aja pas dinasihatin orang tuanya, diem, nggak mau dilakukan apa nasihat orang tuanya. Istilahnya orang Jawa itu gablek. Terus yang ketiga, ketika orang tua memberi nasihat itu didengarkan dan dilakukan. Kalau anak-anak GKI Pahlawan bagaimana? Ya pasti pilih yang ketiga ya, anak-anak yang mau mendengarkan nasihat orang tuanya. Nah, hari ini kita mau melihat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu ternyata juga pernah memperingatkan atau memberi nasihat kepada muridnya, yaitu kepada Bapak Yudas dan Bapak Petrus. Kita lihat ya, bagaimana cara Tuhan Yesus memberi nasihat kepada murid-muridnya. Kisah Tuhan Yesus yang memperingatkan Bapak Yudas dan Bapak Petrus ada di Yohanes 13 ayat 21 sampai 30 dan ayat 36 sampai 38. Anak-anak yang sudah bisa membaca, nanti bacaannya dibaca ya di rumah ya. Lalu Yesus dan murid-muridnya merayakan Paskah. Sementara mereka makan, Yesus berkata dengan sedih, "Salah satu dari kalian akan mengkhianati aku." Dengan terkejut, semua menjawab, "Bukan aku, Tuhan." "Benar," kata Yesus. "Salah satu dari kalian di sini akan mengkhianati aku." Yudas berkata, "Bukan aku ya Tuhan." "Engkau tahu, kau orangnya," jawab Yesus. "Pergilah, lakukan segera." Yudas pun pergi. Setelah makan bersama, Yesus memberitahu murid-muridnya, "Malam ini, kalian semua akan meninggalkan aku." Petrus menjawab dengan berani, "Aku tidak. Aku takkan pernah meninggalkanmu, Yesus." Yesus menghela napas. "Sebelum ayam berkokok menyambut fajar, engkau akan berkata 3 kali bahwa engkau tidak kenal aku." Anak-anak, Tuhan Yesus memberi peringatan atau nasihat kepada Yudas dan Petrus karena Tuhan Yesus mengenal dan mengasihi
mereka berdua. Tuhan Yesus memberi peringatan kepada mereka dengan bertujuan supaya Yudas dan Petrus mau mawas diri dan menjaga diri mereka dari godaan, yaitu menjual Yesus dan menyangkal Yesus. Nah, seperti Tuhan Yesus yang memberi peringatan kepada Yudas dan Petrus, Tuhan Yesus juga punya cara untuk selalu memperingatkan kita atau memberi nasihat kepada kita pada saat kita melakukan perbuatan yang mengakibatkan hal yang tidak baik buat kita. Nah, kita akan diberi nasihat atau peringatan melalui orang-orang di sekitar kita. Contohnya melalui orang tua kita, melalui guru kita, melalui teman kita, atau saudara-saudara kita. Contohnya nih ya, yang pertama, betul kan nasihat papa mama supaya kita tidak tidur terlalu malam? Apalagi nih tidurnya malam karena main HP atau nonton TV. Kenapa diberi nasihat seperti itu? Supaya kita keesokan harinya bisa bangun lebih pagi. Kita tidak terlambat datang ke sekolah. Kita tidak mengantuk saat pelajaran. Contoh kedua, betul kan nasihat papa mama? Ayo, PR-nya dikerjakan dulu, kalau sudah selesai baru main. Kenapa? Nah, supaya jangan terjadi nih, asik main sampai sore belum selesai, belum pulang ke rumah, asik main, nyampe rumah sudah capek, keterusan tidur, tidak jadi ngerjakan PR. Besok pagi bangun langsung sekolah, PR-nya nggak jadi dikumpulkan karena belum mengerjakan. Nilainya dapatnya 0 karena nggak mengerjakan tugas. Yang rugi anak-anak kan? Nah, contoh ketiga nih. Betul kan nasihat papa mama? Ayo, permennya makanya jangan banyak-banyak. Sedikit-sedikit saja. Wah, padahal enak ya. Tapi kok dilarang ini makan permennya? Kenapa papa mama melarang makan permen banyak? Supaya menjaga gigi kita tidak berlubang, tidak sakit, gigi kita sehat. Nih contoh keempat. Betul kan nasihat Bu Guru? Ayo anak-anak rajin belajar. Belajarnya jangan cuma kalau pas mau tes aja, tapi setiap hari. Terus kalau guru menjelaskan, didengarkan. Males ya belajar tiap hari, padahal nggak ada tes. Tapi maksudnya apa ya? Maksudnya kenapa harus belajar tiap hari? Kenapa harus mendengarkan waktu guru menjelaskan? Supaya anak-anak itu tahu mudeng soal pelajaran di sekolah. Jadi kalau ada soal PR atau ada tes, anak-anak bisa mengerjakan. Anak-anak, dari contoh-contoh nasihat tadi, kita sering ya merasakan kalau ketika kita mendapat nasihat, kita itu merasa nasihat itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Seperti wong kita maunya main, kita maunya main HP, kok disuruh tidur, disuruh belajar, kita disuruh mendengarkan guru menerangkan pelajaran, pengennya makan permen banyak 1 toples,
kok ya disuruh sedikit-sedikit aja. Nggak sesuai itu nasihatnya dengan keinginan kita. Hari ini kita mau melihat tujuan nasihat-nasihat tadi. Kalau dilihat itu baik loh. Nasihat-nasihat tadi itu membuat kehidupan anak-anak itu menjadi lebih baik. Nah, sekarang bagaimana sikap kita ketika kita menerima nasihat dari orang lain, entah itu dari orang tua, dari guru di sekolah minggu, dari pendeta, dari teman atau saudara-saudara kita. Sikap yang dikehendaki sesuai dengan firman Tuhan hari ini adalah yang pertama, kita menjadi anak-anak yang mau mendengarkan nasihat dengan sungguh-sungguh. Tidak sibuk dengan kemauan kita sendiri atau bahkan malah marah-marah kalau diberi nasihat. Yang kedua, kita menanamkan dalam diri kita kalau nasihat yang diberikan ke kita itu untuk kebaikan kita. Nah, setelah anak-anak tahu apa yang dikehendaki dari firman Tuhan hari ini, apa komitmen anak-anak? Ya, ayo semuanya anak-anak di sini. Kita menjadi anak-anak yang mau mendengarkan nasihat yang kita terima dari orang lain. Karena kita yakin nasihat yang kita dengarkan itu memperbaiki diri kita untuk menjadikan kita anak yang lebih baik. Tetap semangat, sukacita selalu. Kita mendengarkan nasihat dan kita memperbaiki diri kita melalui nasihat yang kita terima. Amin. Joel tidur. Udah malam. Kenapa sih? Besok kan kamu sekolah. Nanti kalau tak bangunin tidak bisa bangun gimana? Ya tidur ya. Ya. Jangan lupa kalau mau tidur minum susu. susu terus Berdoa. berdoa dulu. Yuk duduk berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaanmu sepanjang hari ini. Bentar lagi Joel mau tidur. Kiranya Tuhan lindungi dalam tidur Joel. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Dah, karena minum susu. Udah selesai dah. Ya udah diberesin, taruh di tempatnya. Bukunya di mana? Pensilnya di mana? Nah, semua taruh di tempatnya. Buku taruh di tempat buku. Yang besar taruh di atas. Nah, rapi kan? Jadi besok kalau misalnya adik mau belajar, butuh buku apa, udah tinggal ambil, udah nggak usah nyari-nyari lagi, oke? Kita akhiri ya firman hari ini, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami diingatkan ketika kami mendengarkan nasihat orang tua kami, guru kami, pendeta kami, orang-orang di sekitar kami mau mendengarkan dan terlebih lagi kami mau melakukan nasihat tersebut untuk memperbaiki hidup kami supaya hidup kami lebih baik dan lebih berkenan di hadapan-Mu.
Tuhan, kami mau berjanji untuk selalu mendengarkan nasihat-nasihat yang membangun kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Dulu dan anak-anak yang di rumah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan bahwa ketika orang tua atau guru kita menasihati kita, itu adalah hal yang baik supaya hidup kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Budeo, Iya. berarti ada orang tua kita atau bu guru yang kasih tahu kita, berarti itu merupakan teguran ya, Iya, untuk mengingatkan kita ya, Betul. seperti pelita dalam kehidupan kita ya. betul dulu. Yuk kita nyanyikan pujian firman pelita bagiku. Ya, yuk kita bersama-sama pujikan. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku. Takkan ku takut asal kau di dekatku, sertaku selamanya. Kita bagi kakiku terang bagi jalanku. Saatnya aktivitas. Aktivitas hari ini untuk kelas kecil, nanti guru sekolah minggu di grup komisi anak GKI Pahlawan akan membagikan 3 gambar. Anak-anak pilih ya, gambar yang sesuai firman hari ini, yaitu mendengarkan nasihat. Gambar yang betul dikirim balik, ditulis nama ya, dikirim ke grup komisi anak GKI Pahlawan. Lalu untuk kelas besar, aktivitas hari ini, anak-anak cari yuk satu ayat di Alkitab yang isinya memberikan perintah. Perintah kepada kita ya, dipilih, lalu ditulis di selembar kertas, difoto, dikirim ke grup komisi anak GKI Pahlawan ya. Selamat beraktivitas. Budeo, Ya, kita sudah sampai penghujung. ya benar. Kita akan menaikkan doa syafaat kita. Yuk. Mari anak-anak kita mau berdoa, tangannya dilipat, matanya ditutup. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau terus mengingatkan kami melalui orang tua kami, melalui guru kami, bahkan melalui orang-orang yang lebih tua dari kami yang terus mengingatkan kami agar hidup kami semakin berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan karena Engkau hadirkan orang tua kami, guru kami, selalu mendidik kami menjadi lebih baik dari waktu-waktu yang lalu. Pada pagi ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur Tuhan keadaan negara Indonesia semakin hari semakin Tuhan pulihkan, sehingga anak-anak-Mu sudah mulai boleh bersekolah kembali walaupun masih terbatas Tuhan, tapi kami bersyukur karena kami boleh mengikuti pelajaran dengan sungguh-sungguh Tuhan. Kami juga bersyukur untuk keadaan
negara dan bangsa kami. Biarlah Tuhan Kau terus berkati Bapak Presiden dan segala aparat pemerintah di dalam memerintah negara ini. Kami tak lupa juga berdoa untuk gereja kami, GKI Pahlawan. Tuhan Kau berkati akan Bapak Pendeta Diko dan keluarga, agar Bapak Pendeta Diko juga terus Tuhan sertai sehingga semua firman yang selalu ditaburkan kepada kami boleh menjadikan hidup kami lebih baik dari waktu yang kemarin. Terima kasih Tuhan. Pada pagi ini kami tak lupa juga berdoa untuk anak Kin yang berulang tahun pada minggu ini Tuhan. Biarlah Engkau terus menyertai Kin agar anak Kin semakin hari semakin takut akan Engkau dan semakin hari semakin boleh menunjukkan akan kasih setia kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan seluruh doa kami hanya di dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami di dalam berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.